Lagi dengan saya, Rina Susilowati. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang respon imun pada berbagai organ dengan organ-organ dengan sistem imun khusus atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai immunologically privileged site. Teori sejak zaman dahulu mengatakan bahwa organ-organ tersebut terpisah dari sel-sel sistem imun. Organ yang sering disebutkan demikian adalah saraf pusat, mata, testis, dan plasenta. Mereka memiliki sawar antara darah dan jaringan sehingga menghambat masuknya sel sistem imun ke jaringan tersebut. Kemudian tidak ada vasa limfatika dan tidak ada dendrositus di sana. Karena itu, sering dikatakan bahwa sel sistem imun tidak bisa masuk ke dalam organ-organ tersebut dalam kondisi normal. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini sawar darah otak merupakan salah satu dasar terjadinya pemisahan antara sel-sel sistem imun yang ada di dalam darah dengan sel-sel pada parenkim otak. Kita lihat bahwa endoteliositus di sini memiliki zonula occludens atau tight junction yang erat sehingga tidak memungkinkan ini patogen misalnya dan zat-zat yang ada di dalam otak, demikian juga selnya untuk menembus endotelium begitu saja. Kemudian sawar darah ini juga dilengkapi atau diperkuat dengan astrositus. Prosesus astrositus melingkupi kapiler-kapiler ini. Nah, tetapi sel sistem imun juga ditemukan pada liquor cerebrospinalis dan 80% adalah limfositus T. Kemudian kita juga tahu bahwa ada organa circumventricularis, yaitu area-area otak yang tidak memiliki sawar darah. Seperti hipotalamus, kemudian hipofisis, kemudian glandula pinealis, area postrema, itu merupakan area-area yang harus mendeteksi metabolit dari dalam darah, sehingga endoteliositus di sana tidaklah rapat seperti yang ada di bagian otak lainnya. Nah, ternyata kemudian setelah dipelajari lebih lanjut, kita tahu bahwa leukositus juga masuk ke dalam otak. Misalnya di dalam liquor cerebrospinalis tadi, mereka masuk melalui plexus choroideus. Melalui plexus choroideus di sini kemudian bisa masuk ke dalam liquor cerebrospinalis. Kemudian juga pada spasium perivascularis di sini yang terhubung dengan spasium subarachnoideum, sel imun bisa masuk ke sana. Kemudian juga pada venula, pada parenkima otak dan medula spinalis, sel imun kita juga bisa masuk pada spasium perivascularisnya. Nah, setelah masuk ke area tersebut, sel sistem imun kemudian bisa keluar melalui aliran darah lagi, jadi masuk ke aliran darah lagi, misalnya pada arachnoid mater ya, villi arachnoid mater. Kemudian mereka juga akan masuk ke dalam ini vasa limfatika ya, masuk juga pada vasa limfatika di sini. Ya, hingga sampai pada kafum nasi, dan di sini kemudian juga terhubung dengan nodus limfaticus cervicalis. Sehingga dengan demikian sampel-sampel antigen yang ada di dalam otak itu sebenarnya juga bisa masuk ke dalam nodus limfaticus. Nah, mikroglia ini merupakan sel imun utama yang memang ada di dalam otak. Mereka sudah masuk ke dalam otak sejak masa embrio, sehingga kemudian mereka bisa berproliferasi sendiri untuk menggantikan sel yang lain ya. Itu mereka bisa melakukan proliferasi sendiri. Jadi normalnya tidak ada monositus dari aliran darah yang masuk ke jaringan otak. Nah, mikroglia ini dalam kondisi normal memiliki banyak fungsi-fungsi yang lain.
Di sini kita lihat mikroglia bisa memproduksi faktor pertumbuhan untuk perkembangan neuron. Mereka juga melakukan fagositosis, sel-sel yang rusak, sel-sel yang mengalami apoptosis. Mereka juga memberikan sinyal untuk perkembangan myelin ya yang dibentuk oleh oligodendrositus. Kemudian mereka juga berperan pada pemangkasan sinapsis. Ketika ada patogen atau ada kerusakan yang besar pada jaringan otak, misalnya pada saat ada stroke, mikroglia ini yang belum aktif ya di sini, yang belum aktif akan teraktifkan dan morfologinya akan berubah ya menjadi lebih gemuk ya, lebih besar dan lebih gemuk seperti ini. Mereka mengeluarkan banyak sitokin inflamasi sehingga memungkinkan sel-sel dalam darah ini juga akan masuk ke jaringan otak sehingga kita mendapatkan kondisi inflamasi. Kita pindah ke organ yang kedua yaitu mata. Pada prinsipnya di sini sama dengan sistem saraf ya, sehingga mereka juga memiliki sawar darah pada retina ya. Pada retina memiliki sawar darah. Kemudian pada bagian otak yang lain ini pada iris dan corpus ciliaris ini juga memiliki suatu sawar darah ya. Kita akan juga membicarakan kornea sedikit di belakang nanti ya. Nah, sawar darah pada retina ya prinsipnya sama seperti yang ada di otak tadi. Kita memiliki zonula occludens pada endotelium ya, sehingga ini vas kapilare yang ada pada retina itu juga rapat, tidak memungkinkan sel imun dalam aliran darah secara langsung masuk ke dalam retina ya. Kemudian di bagian luar yang berbatasan dengan koroid, kita memiliki sel-sel epitelium yang juga terhubung dengan zonula occludens ya. Ini demikian juga pada iris, pembuluh darahnya sama dengan yang ada pada retina tadi. Mungkin yang perlu kita ingat juga mikroglia itu juga ditemukan pada retina dengan fungsi yang mirip dengan yang ada di otak tadi. Nah, kita lihat kornea. Kornea ini juga sering dikatakan merupakan organ dengan kekhususan sistem imun karena mereka juga tidak mudah mengalami pengaktifan sel-sel imun ya. Nah, ternyata mereka walaupun tidak memiliki pembuluh-pembuluh darah di sini, ternyata banyak sel-sel sistem imun yang ada di dalam kornea. Jadi pada stroma ini kita lihat banyak sekali sel-sel imun yang ada di sana. Namun kondisinya ini ada dendrositus ya. Dendrositusnya ini adalah dalam kondisi yang anti-inflamasi. Jadi mereka belum matang ya, immature di sini belum matang, sehingga mereka justru memberikan sinyal-sinyal anti-inflamasi, sehingga kondisinya adalah mengapa kornea ini kemudian tidak mudah mengalami inflamasi, bukan karena sel-sel darah tidak ada di sana, tapi karena sel-sel yang ada di dalam kornea ini bersifat anti-inflamasi. Testis demikian juga memiliki suatu sawar darah ya. Ini sel-sel terluar dari tubulus seminiferus. Ini juga sangat rapat ya. Demikian juga sel-sel yang ada sel-sel penyokong yang ada di dalam tubulus seminiferus juga terhubung dengan zonula occludens yang rapat, sehingga tidak memungkinkan sel-sel darah yang beredar atau berada di ruangan di sekitar tubulus seminiferus untuk masuk ke dalam dinding tubulus seminiferus dan mengganggu perkembangan sperma ya. Jadi harus terpisah seperti ini, dipisahkan dengan suatu sawar dengan suatu taut erat ya, zonula occludens pada sel-sel yang membatasi tubulus seminiferus ini ya. Namun demikian, di sekitar tubulus seminiferus itu terdapat banyak sekali sel-sel imun. Sel-sel imun, namun seperti pada kornea tadi, kondisinya juga merupakan suatu kondisi yang anti-inflamasi. Jadi di sini semua
pihak semua sel-sel di sana berkomunikasi, sehingga normalnya ketika semuanya dalam kondisi normal, maka akan terjadi suasana antiinflamasi di sana. Misalnya ini makrofagositusnya juga merupakan makrofagositus yang M2 sehingga bisa menghambat inflamasi. Nah, ketika ada suatu pergeseran ini ya, lebih banyak limfositus T efektor dibandingkan dengan limfositus T regulator, maka ini akan terjadi inflamasi pada testis tadi. Ini gambar yang di bawah ini ya. Akan terjadi inflamasi pada testis tadi karena memang suasananya, sinyal-sinyalnya menjadi sinyal-sinyal yang proinflamasi dengan berbagai sebab. Kita pindah ke plasenta. Di sini pada plasenta terdapat vasa limfatika, tetapi vasa limfatikanya ada di miometrium ya, di miometriumnya. Jadi pada plasenta itu sendiri itu tidak terdapat vasa limfatika ya, tetapi pada uterus itu vasa limfatika itu ada di miometrium. Nah, dendrositusnya bisa kita temukan pada endometrium dan miometrium. Ketika hamil, maka ini bagian endometrium kemudian menjadi desi2, dan desi2 ini lebih tebal dibandingkan endometrium pada orang yang tidak hamil ya. Sehingga di sini sangat jauh ya dengan vasa limfatika yang ada di miometrium, sehingga dengan demikian kemungkinan dendrositus ini untuk masuk ke sirkulasi sistemik dan mengaktifkan sistem imun kita terhadap antigen pada plasenta itu lebih sedikit. Ya, di sini ada sinciotropoblas ya, yang merupakan bagian fetus dari plasenta ya, merupakan sel yang asing bagi ibu ya. Tetapi walaupun di sana banyak sekali sel-sel imun, pada desi2 itu ada 30-40% leukositus ya, tapi suasananya juga merupakan suasana antiinflamasi. Bahkan di sini dendrositusnya mengambil sampel sinciotropoblas di sampel-sampel sel fetus ya, kemudian mempresentasikannya pada limfositus T juga, tetapi dalam kondisi ini tidak ada patogen sehingga mereka tidak akan mengekspresikan co-stimulatory factor ya. Tidak akan mengekspresikan co-stimulatory factor. Anda tahu bahwa dengan demikian limfositus T-nya kemudian malah justru menjadi limfositus T yang anergi. Nah, pada hepar ini sekarang juga sering disebut sebagai sel dengan organ dengan sistem imun yang khusus ya. Di sini sangat menarik pada hepar ini karena di hepar juga kita jumpai ada makrofagositus ya, yang aktif ya melakukan fagositosis di sana ya, makrofagositus stellatus atau Kupffer cell pada hepar ya. Namun dalam kondisi normal suasananya juga merupakan suasana antiinflamasi di sana. Nah, ternyata ada banyak komunikasi antara sel-sel di hepar, ini hepatositus, kemudian yang ini adalah Kupffer cell tadi ya, makrofagositus stellatus, kemudian ada beberapa dendrositus di sana, kemudian juga ada selula perisinusoidalis atau Ito cell di sini, hepatic stellate cell di sini, yang kemudian juga berkomunikasi dengan sel-sel leukosit ya, sel-sel darah yang ini mengalir pada sinusoid tadi, sehingga justru sel-sel yang mengalir pada sinusoid tadi kemudian mendapatkan sinyal-sinyal dari sel-sel di hepar, dan mereka kemudian lebih bersifat toleran dan merupakan sel-sel yang mengeluarkan sitokin-sitokin antiinflamasi, atau nantinya bisa berdiferensiasi, memudahkan mereka berdiferensiasi menjadi sel-sel antiinflamasi atau sel-sel regulator. Ya,
Simpulannya bahwa di sini kita mendapatkan berbagai macam organ yang dahulu diperkirakan memiliki sistem imun khusus atau terpisah dari sel-sel sistem imun ya. Tapi kita lihat tadi bahwa mereka sebenarnya masih tetap ada memiliki pengawasan sel-sel sistem imun ya, walaupun tidak secara langsung masuk ke dalam organ yang lebih dalam, misalnya di otak tadi, kemudian di mata, atau mereka tetap ada sel-sel sistem imun di dalamnya, namun dalam kondisi yang anti-inflamasi, menjaga supaya tidak terlalu aktif sel-sel sistem imunnya ya, tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi di sini ada lingkungan yang menghambat pengaktifan sel sistem imun. Jadi daftarnya jadi lebih panjang ya di sini ya. Misalnya tumor itu juga bisa digolongkan menjadi organ dengan sistem imun khusus karena sel-sel tumor kemudian juga memberikan sinyal untuk membuat sel sistem imun yang ada di sana menjadi tidak aktif sehingga mereka selamat dari eliminasi oleh sel-sel sistem imun. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.